Di setel ini ukurannya cuman segenggam tangan ini aja. Uh. Halo Baraya, di video kali ini saya akan membuat sebuah power ampli. Di sini alat-alatnya sudah saya sediakan dan rencananya untuk size-nya atau box-nya sendiri itu cuma sebesar ini. Nggak lebih besar dari ini. Saya mau semuanya bisa muat di sini dan maksimal. Dan untuk barang-barangnya saya udah siapin semua ya seadanya. Di sini saya mau mengganti power aktif yang ini, bukan mau mengganti sih, saya membuat sebuah power aktif dan nanti speakernya saya mau pakai ini biar suaranya lebih mantap. Dan ya menurut saya sih nggak terlalu besar-besar juga ya. Ini power yang saya gunakan, nanti kita coba review apa aja alat yang saya siapkan untuk membuat project ini. Dan yang pastinya untuk project ini budgetnya sangat murah. Ini dia alat-alat yang akan kita gunakan dalam project ini. Yang pertama untuk pemeran pertamanya saya gunakan power dari Platinum 140 watt. Seperti ini bentukannya. Saya nggak terlalu paham jauh sih untuk power. Dan untuk tone controlnya saya menggunakan ini dari Bromo, ya, tone control aktif plus subwoofer. Nah, di sini ada volume, ada treble, ada bass, dan ini ada tambahan subwoofer. Terus untuk trafo-nya saya menggunakan trafo kotak seperti ini, 5 ampere. Terus di sini ada elko, ada 2 elko yang saya gunakan itu 10.000 50 volt. Terus ada dioda sisir. Dan di sini untuk aksesorisnya ada lampu, ada sekring, ada stop kontak on off, dan ada konektor untuk power, ada konektor untuk speaker, dan ini yang lainnya. Terus ada box juga, terus ada kabel buat kabel utama powernya nanti. Oke, kita akan coba posisikan dulu tata letaknya enaknya seperti apa agar semua ini bisa muat di sini dengan aman dan sirkulasi udaranya pun nyaman, biar mereka nggak kegerahan di dalam box ini ya. Dan ini untuk rencana tata letaknya seperti ini. Di bagian depan di sini ada elko, dan untuk power adapternya ada di sini. Power adapter trafonya di bagian sini. Untuk konektor powernya ada di bagian belakang. Terus ada fuse dan ada kontak on off. Mungkin nanti kita akan taruh di bagian atas ini. Terus untuk di bagian belakang juga ada kipas. Di sini kipas saya menggunakan 24 volt, dan di sebelah sini nanti ada dua tumpuk untuk speaker. Dan untuk powernya nanti akan saya tumpuk seperti ini bersama tune control. Nah, dan untuk mengkontrol potensionya nanti akan saya copot. Jadi akan kita gunakan kabel. Ada beberapa kabel. Tuh ada anak saya lagi nyanyi. Dan ini untuk penampakan bagian dalamnya setelah kita rangkai sedemikian rupa. Mohon maaf gua nggak bisa videoan dari awal atau proses pembangunannya. Ini ada bayangan nih. Nah, untuk tata letaknya seperti ini. Di sini untuk trafo 5 ampernya, terus untuk power 140-nya, platinumnya ada di bagian bawah, dan di bagian atasnya saya tumpuk untuk controllernya di bagian atas. Dan untuk potensionya saya tambahin kabel. Nah, kabel untuk menuju ke bagian depan ada kabel, nah seperti itu. Dan untuk di bagian powernya saya ada perubahan sedikit. Contohnya untuk elko yang di sini, elko yang sebelumnya itu kan kecil nih, elko yang sebelumnya pakai yang ini saya tukar. Untuk 10.050 voltnya saya pakai langsung di power karena perlu bass yang mantap ya di power. Terus yang bawaan powernya saya gunakan untuk rangkaian ke controller, ke tone control. Jadi dari sini saya menggunakan 12 volt
ambil seri. Terus untuk ke power saya menggunakan 18 volt. Nah, di sini ada satu komponen nih yang warna merah, udah copot ini. Ada satu komponen yang warna merah ini dari CT ke ground trafo untuk mengendalikan noise, karena kemarin sempat ada noise yang cukup lumayan. Dan untuk CT-nya dari sini saya bikin satu jalur. CT masuk supply ke power, dari power baru saya tarik ke sini. Jadi nggak langsung dari power kita tarik ke rangkaian elko yang di sini untuk masuk ke tune control, karena tune control itu sangat sensitif terhadap noise ya. Terus di sini saya menggunakan untuk input ya, input ke powernya menggunakan kabel seperti ini karena rawan noise ya kalau seumpamanya kita pakai kabel-kabel biasa atau kabel-kabel serabut seperti ini contohnya, atau kabel-kabel serabut seperti ini contohnya. Nah, ini rawan noise, jadi kita wajib menggunakan kabel seperti ini. Begitupun untuk inputnya nanti, nah saya gunakan kabel seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya, di bagian belakang power penampakannya seperti ini. Ada dua LR untuk output ke speaker, dan di sini saya menambahkan fan atau kipas. Di sini ada fuse, dan di sini ada on off-nya itu ada di bagian belakang. Terus untuk di bagian depannya nanti kita akan pasang ada potensio, dan saya akan menambahkan satu modul Bluetooth. Nah, seperti ini, biar nanti kita bisa terkoneksi dengan amplifier kita itu lewat Bluetooth, biar agak kelihatan lebih canggih gitu. Oke, mungkin seperti, oh iya, tambahan di sini ada tambahan satu step down. Step down ini untuk supply nanti 12 volt yang stabil untuk ke sini. Ya. Saya gunakan step down seperti ini, back cover yang bisa di-adjust. Nah, seperti itu. Oke, mungkin saya akan coba rakit terlebih dahulu ya. Nanti sebelumnya saya udah coba dan hasilnya lumayan. Nanti saya akan putar videonya setelah saya rakit kembali, setelah saya selesaikan lah. Oke, terima kasih. Lanjut. Pemasangan boxnya sudah selesai. Nanti kita tinggal pemasangan untuk modul MP3 ini. Nah, ini untuk powernya. Tampilannya seperti ini, nggak ada LED, nggak ada apa. Kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya seperti ini. Ada kipas, ada screen, dan juga ada untuk motor. Sekarang kita akan coba untuk suaranya. Sementara saya hubungkan seperti ini dulu. Kita coba tes untuk suaranya. Nah, biar kelihatan, saya pasang ini dulu. Kita mau lanjut untuk pemasangan MP3 ini, modul MP3. Untuk perkabelannya udah saya siapin di sini untuk inputnya di 12 volt, dan nanti langsung masuk ke aux-nya dari tune control.
Akhirnya yang dinanti-nanti kita sudah selesaikan juga. Hari ini gue bakalan tes secara fungsi semuanya. Kita dengarkan hasil dari rakitan power yang kita buat. Dan ini finishingnya seperti ini. Nah, untuk finishing di bagian depan seperti ini guys. Ada volume, ada treble, ada bass, dan juga ada subwoofer udah dilengkapin. Dan di sini juga sudah menggunakan MP3. Di MP3 ini terdapat ada USB, ada juga apa untuk slot untuk memori, dan modenya ada 3 untuk ada mode radio, ada mode aux, dan ada mode Bluetooth. Untuk sekarang saya gunakan mode aux. Dan ini untuk bagian belakangnya ada speaker LR dan ada sebuah kipas untuk mendinginkan semua keluh kesah di bagian dalam. Dan ini ada bagian fuse dan ada on off. Di setel ini ukurannya cuman segenggam tangan ini aja, nggak terlalu besar, tapi di dalamnya lumayan padat dan ini ya lumayan berat. Oke, kita coba langsung play. Suaranya seperti apa?